Namun yang membuat saya bingung sebenarnya adalah mayoritas penghuni hotel kami merupakan tamu bisnis yang tidak datang bersama keluarga mereka. Selamat datang di Laci Kiri. Lagi ceritain kisah misteri. Untuk tayangan audio visual bisa dinikmati di YouTube channel Nico Oliver, dan untuk tayangan audio podcast bisa dinikmati di Laci Kiri. Dan untuk episode Laci Kiri kali ini, saya akan bagikan pengalaman yang dialami oleh teman saya ketika dia bekerja di salah satu hotel bintang 5 terkemuka di Jakarta. Mari kita mulai kisah misteri kali ini. Penghuni hotel misterius. Saya sudah bekerja di hotel ini selama 5 tahun. Dan memang hotel ini merupakan salah satu hotel bintang 5 terkemuka di bilangan Jakarta, yang biasanya penuh dengan tamu-tamu luar negeri yang berkunjung ke Jakarta untuk urusan bisnis mereka. Namun ada satu kejadian yang akan saya ingat hingga saat ini. Waktu itu saya kebetulan bertugas shift malam di concierge, bagian menerima tamu yang check-in ke hotel tempat saya bekerja tersebut. Dan pada saat saya bertugas, datanglah seorang pria dengan pakaian serba hitam untuk check-in sekitar jam 7 malam. Seperti biasa, saya pun mengurus proses check-in untuk tamu tersebut. Semua berjalan normal saja, sampai akhirnya tamu tersebut spesifik meminta kamar sesuai keinginan dia, dan tidak mau kamar lain. Yang menjadi kendala adalah saat saya cek di sistem, kamar tersebut tidak dapat disewakan kepada tamu, dikarenakan sedang terjadi kerusakan pada bagian kamar mandinya. Saya berusaha mencoba untuk menjelaskan kepada tamu tersebut bahwa memang kamar yang diminta tidak dapat ditempati karena dalam proses perbaikan. Namun tamu tersebut tetap memaksa. Saya pun mencoba untuk berkoordinasi dengan atasan saya mengenai kondisi tersebut. Akhirnya kesepakatan pun terjadi bahwa kami mengizinkan tamu tersebut untuk tinggal di kamar yang di-request, dengan kondisi dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya kamar tersebut sedang tidak dapat digunakan, sehingga tidak terjadi keluhan di kemudian hari. Tamu itu pun menyetujui. Setelah proses check-in selesai, saya pun memanggil bellboy untuk mengantarkan barang yang dibawa oleh tamu tersebut, berupa satu koper berukuran sedang untuk menuju ke kamarnya. Dan saya pun melanjutkan kegiatan kerja saya seperti biasa. Yang kemudian pada saat istirahat, saya bertemu kembali dengan petugas bellboy tersebut, di mana dia mengatakan tadi pada saat membawa barang tamu dengan pakaian serba hitam itu terasa berat sekali, padahal cuma satu koper berukuran sedang. Akhirnya saya pun melanjutkan pekerjaan seperti biasa setelah waktu istirahat berakhir. Namun tiba-tiba saat jam 11 malam, telepon front office berbunyi. Karena kebetulan saya yang sedang bertugas jaga malam itu, saya pun mengangkat teleponnya. Terdengar suara pria dewasa dengan bahasa Inggris, yang memang merupakan tamu hotel kami, yang dapat dilihat dari kamar berapa melalui sistem. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan, "Coba tolong pihak hotel lebih bijak dalam menerima tamu. Ini sudah hampir tengah malam, kenapa ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya berisik dan berkeliaran di lorong hotel?" Menyikapi hal tersebut, saya pun mengatakan mohon maaf. Akan mencoba dikoordinasikan dengan petugas yang ada. Namun yang membuat saya bingung sebenarnya adalah mayoritas penghuni hotel kami merupakan tamu bisnis yang tidak datang bersama keluarga mereka. Jarang sekali ada tamu yang menginap bersama keluarganya, apalagi anak kecil di hotel kami pada hari biasa. Memang biasanya di weekend ada tamu keluarga, namun itu pun tidak terlalu banyak. Dan memang setelah itu pun tamu ekspatriat tersebut tidak menghubungi kembali.
Shift saya hari itu pun selesai, sehingga saya pulang ke rumah. Keesokan harinya, saya masih mendapatkan shift malam, sehingga siang menjelang sore pun saya sudah tiba kembali ke hotel tempat saya bekerja. Dan kemudian saya pun mengobrol kembali dengan petugas bellboy yang kemarin. Dan kemudian dari obrolan kami, membahas mengenai tamu hotel serba hitam misterius, dan juga telepon dari tamu ekspatriat yang mengatakan ada anak kecil berlarian. Saya pun teringat bahwa tamu misterius serba hitam itu dan juga tamu ekspatriat yang menghubungi front office menginap di lantai yang sama. Entah kenapa saya jadi penasaran. Akhirnya saya bersama petugas bellboy menuju ruang security untuk melihat hasil rekaman CCTV kemarin. Dan ternyata dalam rekaman saat petugas bellboy membawa barang tamu misterius tersebut, sempat terlihat beberapa detik adanya sosok-sosok anak kecil bergelantungan di kereta dorong barang hanya menggunakan pakaian dalam saja. Atau sosok yang kita kenal dengan istilah tuyul. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, episode penghuni Hotel Misterius. Kalau misalkan ada yang pernah berinteraksi dengan makhluk astral, silakan share di kolom komen, atau bisa juga share melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @nicooliver dan juga @laci.kiri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.